Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di YouTube channel Deka Learning. Di channel ini, rekan-rekan dapat menyaksikan konten-konten yang dapat menambah wawasan tentang project management dan pengembangan profesional. Yuk dukung kami dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan konten terupdate dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Kalau sertifikasi itu ada beberapa kriteria ya. Jadi yang pertama yang pasti gini, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Tentunya sekarang PMI sendiri sudah sangat berkembang. Nah, syarat utama tentunya karena dia sertifikasi yang sifatnya keahlian ya. Jadi Anda diminta kredibilitas Anda diminta footprint Anda, experience Anda terhadap konteks sertifikasi yang akan diambil. Ya, jadi sekarang banyak banget PMI sendiri sudah masuk ke spesifik industri ya. Kalau kita bilang agile, tadi kita bicara bahwa agile itu sangat populer saat ini. Jadi di agile sendiri mereka mempunyai cabang baru yang namanya disiplin agile yang spesifik untuk keahlian para stakeholder yang nantinya terlibat dalam proyek. Rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deka Learning Akoladia Group. Nah, gimana kabarnya nih rekan-rekan profesional semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Ida Caturterasi yang akan memandu sesi Dynamic Talk kali ini. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas mengenai sertifikasi PMI. Nah, mungkin dari rekan-rekan ada yang belum paham mengenai apa itu sertifikasi PMI. Sudah bersama dengan saya, praktisi yang sudah lama berkecimpung di dunia project management, Bapak Boyke Paulus PMP. Nah, langsung aja kita sapa yuk. Halo Pak Boyke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke, sebenarnya terima kasih nih Pak atas waktunya sudah menyempatkan hadir untuk sharing-sharing mengenai topik kita kali ini. Nah, seperti yang sudah saya katakan, kita sekarang berbincang mengenai sertifikasi dari PMI. Nah, menurut Pak Boyke nih, apa saja sertifikasi yang ditawarkan oleh PMI dan apa sih Pak perbedaan utama di antara mereka? Oke, kalau bicara tentang PMI, kita mesti tahu PMI-nya dulu kali ya. Untuk yang teman-teman yang belum tahu PMI itu apa, PMI itu adalah organisasi keahlian para ahli tentang project management ya. Jadi PMI sendiri singkatannya dari Project Management Institute dari US, dari Amerika ya. Jadi sertifikasi keahlian. Jadi dia mengutamakan fokus kepada keahlian. Keahliannya apa? Spesifik untuk dalam konteks sebuah project management. Mulai dari yang strategik sampai ke spesifik knowledge. Ya. Oke. Dan gimana nih Pak proses untuk mendapatkan sertifikasi dari PMI dan apa syarat-syaratnya nih Pak yang harus dipenuhi oleh para calon? Oke, kalau sertifikasi itu ada beberapa kriteria ya. Jadi yang pertama yang pasti gini, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Tentunya sekarang PMI sendiri sudah sangat berkembang ya, jumlah sertifikasinya juga cabangnya cukup banyak. Kalau dulu mungkin waktu di awal-awal saya waktu mengambil sertifikasinya PMI itu mungkin opsinya belum terlalu banyak, tapi sekarang udah banyak sekali. Nah, syarat utama tentunya karena dia sertifikasi yang sifatnya keahlian ya. Jadi Anda diminta kredibilitas Anda diminta footprint Anda, experience Anda terhadap konteks sertifikasi yang akan diambil. Tentunya itu yang paling umum ya. Tentu, tapi ada juga yang basic. Jadi dia punya bagian sertifikasi yang untuk para fresh graduate yang tidak harus membutuhkan pengalaman kerja dan seterusnya. Kira-kira begitu. Oke, dan apa manfaat dari mendapatkan sertifikasi PMI dalam karir profesional seseorang dan gimana sebab sertifikasi tersebut diakui secara internasional? Ya, jadi kalau kita bicara sertifikasi dalam konteks ini PMI ya, secara internasional memang tidak ada secara de jure pengaku bahwa seorang profesional di bidang project management harus mempunyai sertifikasi secara de jure ya, tapi de facto atau kenyataannya banyak sekali sekarang perusahaan itu mensyaratkan dalam konteks keahlian project manager di perusahaannya
disyaratkan ya, itu mempunyai sertifikasi project management, keahlian project management. Nah ini seiring dengan berjalannya situasi. Jadi di awal-awal mungkin karena memang tidak disyaratkan secara tertulis, artinya ini hanya melihat animo bahwa ternyata kenapa tadi berkaitan sama pertanyaannya ya, manfaatnya untuk seseorang, dan juga bukan hanya untuk seseorang tapi balik lagi keahlian ini juga untuk organisasi yang akan di tempat yang bersangkutan atau seorang profesional bekerja. Jadi kenapa sertifikasi ini memberi manfaat adalah karena kita akan bisa menggunakan atau dapat bekerja secara terstruktur. Yang konteksnya nanti kalau kita ngomong project ya bisa dipertanggungjawabkan dalam situasi pekerjaan, dalam situasi project biasanya yang paling sulit kita lewatin adalah audit. Ya bagaimana project itu diaudit secara terbuka, di mana prosesnya bisa dipertanggungjawabkan secara profesional. Nah, salah satu manfaat yang bisa dirasakan adalah kita bisa bekerja secara profesional dalam hal ini. Tentunya pengalaman saya ya, bahwa pekerjaan kalau kita gunakan secara proses yang terbuka, yang transparan, itu memungkinkan kita untuk bisa melewati atau comply atau kita bisa patuh terhadap atau kepatuhan kalau kita bilang ya terhadap proses yang disyaratkan dalam sebuah pengelolaan proyek, kira-kira gitu. Oke. Dan mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut nih Pak tentang Project Management Profesional atau PMP Certification, termasuk kualifikasi, persiapan ujian, dan nilai tambahnya bagi profesional project itu seperti apa? Oke, jadi mungkin saya cerita sedikit tentang pengalaman saya pribadi. Jadi syarat yang disyaratkan bagi seseorang untuk mendapatkan sertifikasi ini adalah dia harus punya pengalaman kerja kalau di PMP ya. Jadi untuk sertifikasi PMP minimal dia harus mempunyai pengalaman kerja sebanyak 4.500 hour ya, atau setara 3 tahun kalau nggak salah, 3,5 tahun sekitar 3,5 tahun pengalaman di proyek ya. Dan itu di kualifikasinya Anda akan daftarkan di websitenya PMI untuk di review, dan kalau selesai dari situ, dari proses kita nyebutnya audit ya. Nah kalau dari audit itu kita bisa pas, maka PMI akan memberikan kita ID untuk kita bisa mengikuti ujian, dan ID ini berlaku selama 1 tahun. Kalau sudah dapat ID, maka kita bisa mendaftar untuk dites apa yang kita akan ambil, terutama PMP ya paling banyak. Kemudian kalau dari sisi persiapan sendiri, saya rasa tentunya harus mengikuti kualifikasi daripada apa yang ada dipersyaratkan oleh PMI. Untuk PMP contohnya saya ngambil PMP, tadi sudah saya katakan minimal 3,5 tahun di proyek, atau 3 tahun, saya lupa sekarang yang baru ya, mungkin 3 tahun kalau nggak salah. Kemudian minimal proyek adalah 10 tahun terakhir. Jadi kalau dulu pengalaman saya pernah salah satu referensi saya minta surat referensinya, ternyata perusahaannya udah tutup karena kelamaan sudah, jadi sekarang disyaratkan hanya 10 tahun terakhir. Kemudian disyaratkan juga harus mempunyai 35 video untuk edukasi, jadi harus ikut training selama 35 kontak hour. Artinya 35 kontak hour itu setara dengan 5 hari training. Jadi harus ikut training 5 hari. Nah, habis itu persiapannya ya intensif dalam melakukan belajar. Belajarnya artinya karena kita harus lulus versinya PMI, sehingga kadang-kadang banyak teman-teman yang lupa kalau ketika dia belajar masih mencampur adukan antara teori dan praktek ya. Sehingga banyak kadang-kadang teman-teman yang sudah cukup baik persiapannya, cuma karena masih belum bisa meninggalkan pengalaman di pekerjaan dengan mencampur adukan pengalaman pekerjaan dengan teori, kadang-kadang rancu di dalam ujian. Nah, jadi PMI pun memberitahu ada beberapa referensi untuk tes PMI, itu memberi masukan untuk melupakan sejenak pengalaman kita. Yang kita gunakan adalah proses atau knowledge yang ada di dalam teori. Sehingga karena kita mau lulusnya versi buku ya. Dan
tentunya kalau sudah belajar intensif ya persiapan kita harus cukup bersiap, banyak-banyak membaca tentunya ya dengan buku standar yang ada, kemudian suplemen buku yang dibutuhkan, lalu yang pasti ya ikut tes, ya lulus tes. Kira-kira gitu. Untuk Certified Associate in Project Management atau CAPM nih Pak, berbeda dari PMP, dan untuk siapa CAPM ini lebih cocok? Oke, tadi saya udah katakan ya ada beberapa sertifikasi, apalagi sekarang banyak sekali ya PMI, salah satunya adalah CAPM. Ketika waktu zaman saya mengambil PMP, CAPM ini belum ada waktu itu ya. Jadi ini baru, dan CAPM ini diperuntukkan kalau tadi dikatakan bahwa si PMP, kalau si profesional kalau dia mau mengambil PMP dibutuhkan 3 tahun pengalaman di proyek. Nah, untuk CAPM ini untuk fresh graduate. Jadi singkatannya adalah Certified Associate Project Manager. Jadi kayak seperti asisten project manager ya. Jadi junior, atau kita nyebutnya junior project manager, dan tidak dibutuhkan pengalaman di proyek. Dengan kualifikasi kalau dia kalau saya tidak salah itu 21 kontak hour untuk training kalau saya nggak salah ya. Jadi sekitar 3 hari training, 7 kali 3 ya, 3 hari training udah cukup memadai untuk tes CAPM. Kemudian minimal yang disyaratkan pendidikan adalah D4 atau S1, itu syaratnya. Dan tentunya sama dengan PMP, harus belajar tentang teori, karena lulusnya harus versi teorinya PMI, kira-kira gitu. Oke, cukup banyak ya Pak persyaratannya. Iya, karena ini sertifikasi keahlian. Jadi kita belajar ini menjadi seorang profesional. Jadi tentunya persyaratannya banyak. Oke, menarik sekali jawaban dari Pak Boyke. Tapi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, saya mau mengingatkan kepada rekan-rekan profesional, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke rekan-rekan profesional lainnya agar tidak tertinggal video terupdate dari kita. Nah, balik lagi ke pertanyaan berikutnya. Apa peran dari PMI Agile Certified Practitioner atau PMI ACP Certification dalam konteks manajemen project berbasis Agile, dan kenapa sertifikasi ini semakin diminati, Pak? Jadi kalau kita bicara tentang sertifikasi dari PMI, tadi kita sudah jelaskan sebagian ya. Jadi cabangnya banyak banget. Salah satunya yang cukup populer saat ini adalah PMI ACP, Accredited Agile Certified Practitioner, dan sertifikasi ini dalam konteks pengelolaan kita ngelihat sebagai project manager di Agile itu, kita ngelihat sendiri secara konsep Agile dulu ya. Agile itu di mana yang namanya seorang project manager itu sedikit bergeser keberadaannya di dalam project tersebut. Kenapa? Karena di Agile itu lebih banyak self motivation timnya. Jadi fungsinya PM di dalam, kita ngeliat konteks ya, kita bicara tentang PM di Agile, fungsinya project manager itu menjadi sedikit tersamarkan, bukan samar menjadi sedikit tidak terlalu dominan di dalam project Agile, karena konsep daripada Agile sendiri. Sementara kalau di prediktif tentunya sangat dominan si project manager. Nah, karena dia tidak dominan, maka di Agile lebih banyak PM itu, atau sering juga orang nyebutnya Agile coach. Jadi fungsi PM-nya sendiri menjadi sedikit tersamar, tidak dominan seperti di prediktif. Nah, kenapa project Agile ini semakin kenapa sertifikasi ACP ini saat diminati saat ini? Karena memang trennya saat ini semua perusahaan rata-rata semua melakukan transformasi, semua bisnis itu bertransformasi ke digital bisnis. Ya, sehingga dibutuhkan banyak sekali proyek-proyek yang akan dilakukan ke depannya. Mereka melakukan proyek-proyek yang berbasis teknologi digital dan sebagainya. Sehingga karena Agile memang lahir atau cukup besar di industri teknologi atau IT kita nyebutnya ya, ICT lah kita nyebutnya, maka si Agile ini sangat populer di industri saat ini karena semuanya bertransformasi ke digital bisnis. IT ya Pak. Ya. Oke.
mungkin Bapak bisa membahas lebih lanjut mengenai program manajemen profesional PGMP certification dan gimana sih Pak peran seorang program manager ini dibedakan dari seorang project manager. Oke, jadi kalau kita ngomong PGMP ya, salah satu cabang daripada sertifikasinya ada di dalam PMI. Jadi PMP itu adalah singkatan dari Project Manager Professional, sertifikasi untuk seorang project manager. Kalau kita bicara PGMP tentunya untuk seorang program manager ya. Jadi PGMP sendiri adalah advance sertifikasi dari seorang project manager yang dalam kebutuhan sehari-harinya atau kegiatan sehari-harinya dia bukan hanya mengelola sebuah project ya, tapi lebih ditekankan kepada bagaimana menciptakan seorang program manager yang profesional dalam konteks program. Kalau ditanya apakah seorang PMP bisa mengelola program, harusnya bisa ya. Cuma karena di sini tentunya kita membutuhkan kualifikasi ya. Jadi kalau kita ngomong sertifikasi keahlian itu biasanya kualifikasi. Apakah dia memadai untuk sebuah job spec yang ditawarkan atau yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Nah, melihat seperti itu tentunya orang bisa meningkatkan kualifikasi yang dipunyai oleh seorang profesional dengan mengambil keahlian, sertifikasi keahlian. Dalam hal ini konteksnya adalah PGMP. Jadi dia kita nyebutnya adalah advance atau lanjutan ya dari project. Kalau dia mengelola program maka dia bisa mengambil program, dan ada satu lagi di atasnya nanti portfolio. Oke. Nah, apa yang menjadi tren terbaru nih Pak dalam sertifikasi PMI dan gimana PMI menanggapi perkembangan industri saat ini dan kebutuhan para profesional project? Ya, jadi sekarang banyak banget PMI sendiri sudah masuk ke spesifik industri ya. Kalau kita bilang agile, tadi kita bicara bahwa agile itu sangat populer saat ini. Jadi di agile sendiri mereka mempunyai cabang baru yang namanya disiplin agile yang spesifik untuk keahlian para stakeholder yang nantinya terlibat dalam proyek. Contohnya ada yang namanya DA/SSM, Senior Scrum Master. DA-nya sendiri disiplin agile, jadi cabangan daripada knowledge agile sendiri. Kemudian dia sekarang mengeluarkan spesifik keahlian untuk seorang project manager di bidang konstruksi atau di IT. Mereka punya spesifik knowledge itu, atau dalam konteks technical project management yang dibutuhkan dalam pengelolaan project lebih spesifik. Contohnya ada spesialis untuk risk management, PMI, RMP, kemudian ada lagi yang SP, schedule performance untuk seorang yang berkaitan yang tugasnya banyak berkaitan lebih spesifik kepada pengelolaan schedule dan performance project atau business analyst dan seterusnya. Jadi banyak sekali kalau kita mau bicara tentang itu, dan ini di-trigger karena trennya sekarang kan semua orang pindah ke digital ya. Jadi terutama di agile banyak sekali cabang. Oke, cukup banyak sekali ya Pak. Menarik sekali perbincangan kita kali ini. Terima kasih Pak Boyke karena sudah meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman Bapak. Semoga perbincangan kita kali ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan profesional semuanya. Nah, saya ingin ingatkan kembali kepada rekan-rekan profesional, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke rekan-rekan profesional lainnya agar tidak tertinggal video-video terupdate dari kita. Sampai jumpa di sesi Dynamic Talk lainnya. Stay safe and stay out everyone. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan profesional. Jika rekan-rekan profesional suka, jangan lupa untuk di-like videonya dan dibagikan ke rekan-rekan lainnya ya. Rekan-rekan profesional juga dapat mengirimkan pertanyaan atau saran topik yang ingin kami bahas di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.